permasalahannya termasuk permasalahan rumah tangga. Tapi ini hewan peliharaan rumah di tetangga. Ada kan? Banyak amat tangganya. Rumah tangga apa rumah tetangga, Bang? Hewan peliharaan di rumah tetangga. Iya, Bang. Rumah tangganya tetangga jadinya. Diulang lagi. Sabar. Bang, nih, Else kan tadi pagi tuh memang udah hawanya negatif. Panas, emosi. Tuh, emosi sama tetangga tuh jadinya. Salah Akhirnya nyari lagi sepatunya. Aduh. Kan Bang, kita kan tetangga, Bang. Iya benar. Sekarang. Jadi baik-baik, Bang, sama kita. Udah takut banget, Bang. Boleh saya selesaikan dulu di sini? Nanti saya ke sana ya. Iya. Di rumah saya kebetulan tetangga saya juga melihara ayam. Ayamnya itu pagar saya tinggi ya, Bunda ya. Ayam itu suka loh masuk-masuk ke Bisa terbang gitu ke situ? Iya, benar. Entah dia atlet atau bukan saya nggak ngerti ya. Tapi Hebat pagar saya ayamnya tinggi, ya. dia bisa loncat masuk, itu beneran kejadian. Dan ayamnya suka masuk-masuk ke dalam rumah. Ambil ayam lagi. Enggak, Ya ngambil ada ayam goreng kok makan diambil. ayam. Itu gimana? Apa yang harus saya lakukan itu? Kalau Baik. tetangga saya punya hewan peliharaan gitu. Iya, Bun. Iya. Bunda. Iya. Jengkel banget nih Ati, pengen ngambek, ntar malah berantem. Udah berantem ntar berkepanjangan, yang ada mau lewat, nggak enak. Di dalam mulu juga kita pengen keluar, betul apa betul? Betul. Islam mensyariatkan apabila seseorang mempunyai peliharaan harus ada doman. Apa tuh? Namanya doman, Bun? Apa tuh? Ganti rugi. Apalagi tadi udah diempupin ucing. Ya, dikasih kotoran kucing, dikasih ya karena emang binatang gimana emang mau Belum ngomong bulu-bulunya, kan bulu-bulunya suka ada di tempat duduk lah atau di mana-mana. Iya. Seseorang yang mempunyai hewan peliharaan tersebut harus mengganti rugi. Tanya nih kepada Bunda, mohon maaf, apa yang perlu kita ganti atau apa yang perlu kita lakukan ya? Kalau misalnya memang tidak mau ganti rugi, pegang tuh binatangnya. Kunci, kerem. Kalau emang orang tetangganya susah dibilangin, datang dah RT, RW, tangkep. Bisa kita nasihati baik-baik, insya Allah, benar-benar. Yang penting jalin komunikasi dengan baik dan bicarakan permasalahan itu baik-baik ya, Bunda. Apalagi si kucing itu udah buang kotoran sembarangan. Ya komunikasi baik-baik dulu, takutnya malah jadi ini. Komunikasi jangan sama kucing, komunikasi sama yang punya. Ya Bunda, benar yang punya kucing ya Bunda. Maaf saya salah ya, saya salah ya. Dikomunikasi ke kucing, kucingnya begitu lagi besok lagi ya. Iya benar. Jangan, kenapa? Ada yang mau ngomong apa? Kenapa? Waduh, ngeri lagi emosi dulu nih, Bang Melki. Bang Melki kalau kesini nih emosinya sama tetangga nih ya. Sini. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Wih, ya, mana nih yang depan nih? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida dari Majlis Taklim Nurul Hidayah Jakarta Selatan. Iya. Baper dong Bun. Iya. Aku mau nanya Bun. Begini, aku bertetangga ya, selalu mendengar dia menyetel atau mendengarkan musik, suaranya sampai ke telinga kita. Bener. Nggak dangdut, nggak musik keroncong gitu ya. Sedangkan kita kan punya cucu, ya kan, pengen istirahat, bobok pagi, bobok siang, ya. Oh, Bobot sih bobo pagi, bobo siang. Cucunya bawa mulu ya? Terus aku tegur baik-baik, tolong ya, karena aku punya cucu, suaranya dikecilin sedikit. Udah komunikasi baik-baik lah ya. Baik-baik. Kenapa sih Ibu kok kita yang Ngatur-ngatur. radio saya, Oh jadi lebih galak radio saya. tetangganya. Gitu. Kenapa sih itu yang pusing aku yang dengerin gitu. Begitu. Ibu bilang Bagaimana saya kan juga punya kuping saya juga ngedenger. Iya. Iya ya. Jadi ibu udah merasa terganggu, begitu diomongin baik-baik malah tetangganya yang lebih galak. Galak. Gimana caranya ngatasinnya Bun? Iya. Bun apa tekek-lekek, Bun? Bun, jatuh, Bun. Bunda, Ya. tetangga setel lagu dangdut ibunya nggak goyang kan di dalam. Cucunya mau tidur, bagaimana Iya, cucunya goyang? mau tidur. Jadi inilah yang kita harus ingat ya.
Kalau kita merasa terganggu dengan orang lain karena orang lain tidak menjaga hak kita, artinya dia harusnya bisa lebih berempati lagi. Nah, itu coba kembalikan kepada diri kita. Ini yang pertama. Jangan kita melakukan hal yang sama. Kadang-kadang ada orang yang tetangganya berbuat zolim kepadanya, dia juga ngebales jadi kencengin lagi suaranya. Balas-balasan. Balas-balasan. Tetangganya kencang lagi, dikencengin lagi. Akhirnya Habis ini ondang aja organ tunggal. oh iya bener. Biar rame di Sekalian rumah. berarti sekalian. Balas-balasan dong Bunda. Nah, jadi kalau jadinya main balas-balesan, bukan jadi selesai masalahnya, tapi makin emosi Iya, lagi. betul. Lalu bagaimana supaya bisa selesai? Pertama, panggil Pak RT. Nih untuk bisa meleraikan. Pak RT juga udah dipanggil, tapi nggak beres-beres juga. Artinya nggak bisa juga dibilangin. Ada satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli Tahadu, tahabu. Ngasih hadiah kepada orang tersebut, maka insya Allah akan menimbulkan rasa kasih dari orang lain. Jadi jangan dijauhin, jangan diributin. Cobalah kita merendah sedikit meskipun hati kita mah kadang-kadang suka kesel. Ibu niatin pagi-pagi mampir ke pasar ke toko buah. Beli jeruk, beli pisang, apapun itu, beli kue, pokoknya niat buat ngasih tetangga. Tapi jangan ngomong gini Bang, Bu, mana kue yang kira-kira udah expired ya. Aduh. Mau ngasih ke tetangga, jangan. Niatin beli kue yang terbaik sesuai kemampuan kita. Ketok, Assalamualaikum, nih saya punya kue. Tanpa kita minta balasan. Pasti ketika kita ngasih yang pertama, pasti balasannya bisa jadi negatif Bang. Ngapain sih ngasih kue-kue? Biarin, kasihlah kue dulu, kasihlah pemberian. Kemudian yang kedua, kita juga satu masa mungkin seminggu ke depan, bisa juga kita memberikan lagi hadiah. Hadiahnya nggak usah besar-besar, apa yang kita miliki sesuai kemampuan kita. Iya. Karena yakinlah ketika kita memberikan sesuatu itu akan menimbulkan rasa cinta. Nanti lama-lama Allah yang akan menggerakkan hatinya. Ih jadi nggak enak deh. Ini tetangga kayaknya ngeganggu deh. Kalau sudah enak hatinya, tetangga udah rapih nih, hatinya udah damai, ajaklah bicara. Mohon maaf banget deh. Ini kan saya punya cucu lagi kurang sehat, butuh istirahat. Ngeganggu, insya Allah karena kita sudah berikhtiar dalam memberikan hadiah, sudah ada rasa cinta dalam hatinya, insya Allah komunikasinya akan semakin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ntar kalau emang tetangganya, Bunda udah ngasih hadiah, tetangga malah makin kenceng karena kegirangan. Bunda joget aja dalam sama cucunya ya. Jadi Cucunya hiburan. nanti tidur. Asik juga dong berarti ya. Jadi bikin hubungan kedekatan Bu, tumbuhkan rasa cinta. Jadi kalau umpamanya hubungan udah dekat, kita juga ngobrol sama tetangga lebih enak ya. Betul. Gitu Bu. Oke Bunda. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Bunda. Masih ada yang baper? Tadi siapa tuh yang diri langsung tuh tadi? Nah boleh Bunda. Oh bertanya silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda saya mau punya tetangga, tapi nggak pernah. Baper kan nih? Nggak baper. Baper, iya baper. Namanya Bunda siapa? Eti, Ibu Eti. Ibu Eti. Bunda Eti Eti. siapa Bu? Eti Mulyawati. Nomor KTP? Oh, nomornya nggak apa. Iya Bun. Bun, aku mau tanya nih, aku punya tetangga, terus nggak ada silaturahmi dengan kanan kiri. Dia pikir karena dia mampu gitu loh. Itu gimana tuh kalau kayak gitu loh tetangganya gitu. Apa solusinya gitu loh supaya dia bisa membaur dengan kita. Oh baik. Oh, Pokoknya jadi merasa sendiri. Iya Bunda Eti ini punya tetangga yang kurang bersosialisasi di lingkungannya, merasa dia udah mampu gitu ya. Iya. Ikut arisan nggak? Enggak ada. Nggak ada, dia juga nggak ikut ya. Enggak, Kalau datang Ibu apa. Hajat diundang Datang nggak? Datang sih, tapi kalau yang tempat yang lain tidak. Oh gitu. Tetangga saya sebelah ini. Kalau kedukaan Bu, kalau Bukan ini kan Bu ya tapi ya. Oh iya. kalau ada acara ada duka gitu Bu, dia berbaur juga nggak Bu di lingkungan sekitar? Enggak juga, enggak terlalu. Ibu maaf, itu rumah kosong atau? Iya. Jangan rumahnya kosong. Ntar kalau keluar lihat itu kakinya napak apa enggak? Iya. baik. Gimana nih Bunda? Kita langsung jawab aja ya. Iya. Baik, Masya Allah di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masa lagi baca Quran, amin.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, engkau aku ciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Diciptakan juga suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau kita nih udah memahami ayat tersebut, oh kita nih mesti berbaur, ya, mesti bersosialisasi sama tetangga. Tapi nggak bisa, susah. Orangnya diem ngedekem di dalam rumah. Pertama Bunda Nada udah bilang, tahadu tahabu. Berikan hadiah, ya, ajak makan malam, ajak makan siang, bawa kalau nggak datang juga bawa sama rantang-rantangnya. Makan di tempat dia. Makan di tempatnya dia, nggak dibukain pintu udah diem be di terasnya. Cocok, makan diri. Bawa panci dong berarti depan. Iya, Bawa masak. panci dah, bawa kompor nggak apa-apa bun, masak ya bun. Saking pengen bareng. Yang kedua, coba hindarkan barangkali tetangga nggak mau keluar, nggak mau berbaur sama kita karena kita ini deket sama tetangga ya mohon maaf suka ngerumpi, suka ngegosip. Biar kehindar kali sama tetangga daripada kita kebawa-bawa ke gosip-gosip, kita ngedekem aja di dalam kamar. Bisa jadi begitu ya. Yang intinya Bunda tetap ngajak, ada pengajian. Bun, ikut yuk Bun. Kadang kan bunda-bunda susah kalau dibawa ke pengajian. Banyak banget alasannya Bang. Apa aja tuh alasannya? Bun ngaji yuk Bun, ya lagi hamil. Ntar dah udah ngelahirin anaknya Bun, ngaji yuk Bun, iya repot punya bayi. Ntar udah gede, anaknya udah SD, SMP, SMA, Bun ngaji yuk Bun, ya hamil lagi. Ya, muter aja. Udah beranak be jadinya. Ajak ya. nonton kita aja, ajak nonton kita. Ajak nonton Assalamualaikum Bunda, lihat kalau nggak keluar-keluar juga pakai WhatsApp, share. Assalamualaikum Bunda, setiap hari jam 8 pagi. Nah gitu ya Bun ya. Nanti kita bahas permasalahan kita lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum